Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello me, hello my friend. Let me introduce myself. My name is Fatia Rizky Fitriana, student number 2161215. Now, I will explain the material about memory and note-taking techniques in consecutive interpreting. Check this out. Oke, first, memory and note-taking. Note-taking, yang pertama, note-taking can hinder memory. Note-taking itu dapat menghambat ingatan kita. Jadi ketika kita nulis tuh, speakernya tuh ngomong, terus kita juga terjemahin kan, kita nulis. Kadang tuh kita bisa ancur ingatannya. Jadi tuh sebenarnya barusan ngomong apa ya? Karena kita udah fokus sama nulis kita, not kita gitu loh. Terus yang kedua, we must first develop our memory. Di memory sama note-taking kita tuh harus mengembangkan memori kita, ingatan kita. Karena kalau ingatan kita gak bagus, ingatan kita gampang ancur, gampang brudal, bahasanya gampang apa ya? Ingatannya gampang buyar gitu tuh, pengaruh sama apa yang akan kita terjemahkan nantinya gitu. Takutnya nanti translate kita berantakan. Terus, to remember the message effectively, we must have good listening skills and concentration. Ya, we must have good listening skill. Kita harus mempunyai kemampuan listening yang baik. Karena kalau misalkan agak butuh dikit, terus gini-gini terus, kalau misalkan nggak dengar atau apa gitu, ketinggalan. Terus kalau konsentrasinya nggak bagus juga, itu pengaruh juga gitu loh. Kita nggak bisa mendengar pesan apa yang speaker kita katakan. Kita tidak bisa mencerna dengan baik gitu kalau konsentrasinya nggak bagus. Terus part memory itu ada 5, ada hearing, listening, understanding, retaining, sama recalling. Kalau hearing sama listening itu hampir sama. Cuma bedanya kalau hearing itu kita nggak sengaja dengar ya. Terus kalau listening kita tuh benar-benar dengar kalau listening. Terus understanding memahami teks dari speakernya maksudnya. Terus retaining itu mempertahankan ingatan kita gitu kan. Pas memori mempertahankan ingatan. Terus recalling mengeluarkan kembali ingatan kita. Terus itu kalau memori mungkin hearing, listening, understanding, retaining, sama recalling mengeluarkan ingatan kita. Setelah kita mempertahankan ingatan, terus kita keluarin gitu. Terus memory teknik itu ada 4. Yang pertama involve visualization, melibatkan visual, gambaran gitu. Terus yang kedua involve sense, sight, smell, taste, sound, accessory, melibatkan indera. Terus yang ketiga, you be the protagonist of your story. Dalam ceritamu, kamu itu menjadi protagonis. Dalam ceritamu ya kamu bisa jadi protagonis. Gak mungkin dong yang lain. Terus yang keempat, involve things that are significant to you, places, people, accessory. Melibatkan sesuatu yang signifikan sama kamu, entah tempat atau orang gitu. Itu memori teknik begitu, melibatkan ingatan gitu. Nah, terus yang terakhir, note-taking techniques. Pakai yang pertama, first use of paper. Jelas pakai kertas, mau pakai notebook kecil atau pakai kertas dilipat jadi gini gitu, langsung gini terus gini gitu. Berarti tulis sininya. Terus yang dua, notes in source or target. Terserah itu kamu tulisanmu itu mau dari kamu tulisnya dari source-nya langsung, speakernya langsung, atau dari kamu sendiri, targetnya dari kamu sendiri, jadi dari pahamanmu sendiri, terserah. Terus yang ketiga, verbs and noun, itu buat trigger memory aja untuk memicu ingatan kamu gitu loh, pakai verb sama noun-nya. Terus write down names, numbers, addresses, all non-contextual information. Tulis yang berhubungan sama nama atau nomor-nomor, terus yang all non-contextual, yang tidak tertulis sama di situasi tersebut gitu loh. Jadi pakainya pakai kata kunci atau simbol. Nah yang terakhir use of simbol. Nanti jadi pakai simbol-simbol. Kalau misalkan question pakai tanda-tandanya, terus misalkan ada happy pakai emot senyum, terus yang tomorrow nanti pakai tanda panah, terus yang outside itu juga before after tanda panah yang gini, terus nanti kalian harus belajar simbol-simbol. Kalau menjadi interpreter harus belajar simbol-simbol Kak. Kalau oke, terus without W, with W gitu. Sekian.